Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya di sepanjang hari ini kasih Tuhan menopang, menyertai kehidupan kita, menolong kita dalam menjalani semua aktivitas di sepanjang hari ini. Tema renungan pada kesempatan pagi ini adalah kehidupan yang aman dan tersembunyi. Saudara-saudara, memiliki kekayaan tidak menjamin kehidupan yang lebih baik. Hal ini telah dibuktikan oleh begitu banyak orang yang ada di beberapa negara barat, di mana mereka memenangkan lotre. Atau di Indonesia beberapa puluh tahun yang lalu ada istilahnya porkas. Nah, ternyata saudara-saudara, mereka yang menang tadi, memenangkan lotre tadi ini, merasa kewalahan dengan kekayaan baru mereka. Jadi ternyata menjadi kaya itu mempunyai tantangan tersendiri, dan tantangan ini mengarah pada tanggung jawab yang lebih besar. Nah, ini saudara menggambarkan tentang realitas spiritual, dan Yesus mengatakan sesuatu tentang jebakan kekayaan dan hubungan spiritualnya dengan hati. Coba kita bayangkan misalnya dampak dari kekayaan yang didapatkan secara instan terhadap kehidupan kita misalnya. Tentu hal ini akan mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Bagaimana reaksi keluarga, bagaimana reaksi teman-teman, dan berapa banyak teman baru dalam tanda kutip yang akan datang kepada kita. Jadi sekali lagi bahwa itu akan mengubah hidup kita secara radikal. Maka pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan dengan semua itu? Bagaimana supaya kita bisa menjaganya agar tetap aman? Bagaimana kita harus menangani kewajiban hukum seperti pajak dan sebagainya? Saudara yang terkasih, tidak semua orang bereaksi dan merespon dengan cara yang sama terhadap sebuah kekayaan. Beberapa orang kaya misalnya mereka menjalani kehidupan yang cukup sederhana. Mereka tidak mengendarai mobil yang mahal atau tinggal di rumah yang mewah. Tetapi mereka bisa menangani kehidupan dan kekayaan mereka dengan bijaksana. Dalam renungan yang singkat pada pagi hari ini, ada sebuah pertanyaan sederhana yang perlu untuk kita renungkan secara pribadi. Di mana hartamu berada? Yesus berkata, hatimu akan berada di mana hartamu berada. Matius pasal 6 ayat 21. Nah, jikalau jawabannya adalah yang paling dihargai, yang ada di dalam hatimu adalah kekayaan yang bersifat fisik, maka Yesus juga menjelaskan di sana bahwa kekayaan fisik dapat hilang dengan mudah dan cepat, seperti yang dapat disaksikan oleh banyak pemenang lotre yang sudah disampaikan di atas tadi. Tetapi bagaimana jika ada kekayaan yang tidak dapat dicuri atau yang tidak dapat hilang? Apakah itu ada? Jawabannya ya, ada. Ada satu kekayaan yang tidak dapat dicuri ataupun tidak dapat hilang. Tetapi saudara, kekayaan itu bukan kekayaan fisik dan tidak diperoleh melalui keberuntungan atau bisnis. Dan semua pengikut sejati dari Yesus memperoleh kehidupan yang tidak dapat dihancurkan ketika mereka menyerahkan kehidupan mereka yang rapuh ini kepadanya. Markus pasal 8 ayat 34 sampai 37. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara, kehidupan yang kita peroleh adalah kehidupan yang luar biasa. Karena kita telah diubah, dijadikan ciptaan yang baru dengan kuasa yang sama yang telah membangkitkan Yesus dari kematian. Roma 8 ayat 11. Jadi pandangan kita tentang kehidupan di bumi
perlu diubah. Ini bukan kehidupan biasa, jadi kita harus hidup dengan cara yang luar biasa. Tetapi bagaimana caranya? Nah, Paulus kemudian mengungkapkan caranya. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebagai orang Kristen, kita mewarisi kekayaan yang tidak dapat diukur. Dan itu adalah kehidupan yang tidak dapat rusak. Dan itu seharusnya mengubah cara kita memandang kehidupan dan cara kita menjalaninya. Saudara-saudara, apa yang dilakukan orang ketika mereka mewarisi atau memperoleh kekayaan yang besar? Mereka harus menemukan tempat untuk menyimpannya. Orang yang bijak biasanya menginvestasikannya. Yang lain mungkin menyimpannya di brankas atau menguburnya di suatu tempat. Tetapi tidak ada yang aman dari semua tindakan-tindakan tadi di atas. Karena investasi bisa gagal, mata uang bahkan logam mulia bisa kehilangan sebagian besar nilainya. Nah, harta kita, kehidupan yang tidak dapat rusak ini, yang diperoleh dengan percaya kepada Yesus, aman di tangan Tuhan. Paulus menjelaskannya dengan sangat baik di dalam Kolose pasal 3 ayat 3 dan 4. Karena kamu telah mati dan hidupmu sekarang tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidupmu menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Saudara, kehidupan yang tidak dapat dihancurkan ini sekarang tersembunyi dari pandangan mata manusia karena bersifat rohani dan kekal. Tetapi ini bukanlah kehidupan yang bersifat rahasia. Kehidupan ini memang tersembunyi tetapi tidak terkubur. Karena perubahan kehidupan kita yang tadinya rapuh menjadi kehidupan yang tidak dapat dihancurkan menjadi jelas bagi kita dan juga bagi orang lain. Karena fokus kehidupan kita berubah. Harta ini, yakni kehidupan Kristus yang tidak dapat binasa, yang ada di dalam kita, akan mempengaruhi cara kita memandang kehidupan dan juga cara kita menjalani kehidupan ini. Seperti yang dikatakan oleh Paulus tadi, bahwa kita perlu mengarahkan hati dan pikiran kita pada hal-hal yang di atas. Bagaimana kita menjalani kehidupan yang luar biasa ini setiap hari? Bagaimana kita menyesuaikan visi kita? Kita perlu diubah dari dalam keluar. Maka kalau misalnya ada yang bertanya, apa saja cara kita untuk dapat mengarahkan hati dan pikiran kita pada hal-hal yang di atas? Maka jawabannya adalah melalui relasi yang intim dengan Tuhan, melalui firman Tuhan yang dapat kita baca, dan juga melalui doa-doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong sertai kami, tolong mampukan kami agar kami senantiasa mampu untuk memahami tujuan hidup kami. Kami telah mendapatkan jaminan keselamatan di dalam Engkau ketika kami percaya kepadamu. Mampukanlah kami agar kami menjadi orang-orang yang berbeda, orang-orang yang mampu untuk menjadi garam dan terang bagi sesama kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.